Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai finance secara umum di perusahaan distributor spesifik di PT Burita Citra Prima. Kita tahu bahwa distributor PT Burita Citra Prima merupakan lembaga yang profit oriented, di mana Burita dalam proses bisnisnya tentu berfokus bagaimana meng-create atau menghasilkan laba yang nantinya berguna untuk operasional perusahaan dan mencapai tujuan jangka panjang. Kita tahu bahwa di ilmu ekonomi ada tiga pelaku pasar. Yang pertama ada produsen, atau kita sering mengenal dalam manufaktur atau pabrik. Ada perusahaan yang kedua, pihak kedua ada konsumen, yaitu pengguna akhir dari produk tersebut. Dan yang ketiga ada distributor, yaitu pihak yang berada di tengah yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen akhir. Pada praktiknya, manufaktur adalah pihak produsen yang berfokus untuk meng-create suatu barang atau jasa yang nantinya dapat dinikmati atau digunakan oleh konsumen akhir. Peran distributor pada proses ini sangat penting karena ini akan membuat produk yang telah dihasilkan oleh produsen dapat dijangkau oleh konsumen. Bagaimana caranya? Yaitu melalui proses distribusi barang, di mana distributor nantinya akan menyalurkan barang melalui outlet-outlet atau warung-warung, sehingga konsumen dapat menjangkau atau membeli barang-barang tersebut di outlet atau warung terdekat di mana dia berada. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih distributor menghasilkan net income before tax atau laba bersih sebelum pajak. Sebelum masuk secara spesifik di topik tersebut, kita akan melihat gambaran perbedaan antara proses operasional atau proses bisnis di grosir dengan distributor, sehingga teman-teman dapat melihat bagaimana sih distributor tersebut memperoleh keuntungan. Pertama, kalau kita bandingkan antara grosir dengan distributor dari sisi harga beli, grosir cenderung membeli barang dengan harga yang semurah-murahnya, sedangkan distributor membeli barang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Kemudian dari sisi harga jual, grosir cenderung menjual harga barang dengan harga yang setinggi-tingginya, sedangkan distributor menjual harga sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Kemudian dari sisi barang yang dijual, grosir cenderung menjual barang yang laku saja, sedangkan untuk distributor, distributor wajib menjual barang yang laku dan kurang laku. Dari sini kita dapat melihat margin atau selisih harga jual dan harga beli yang didapatkan dari grosir itu sangat besar. Karena harga beli grosir didapatkan dengan harga yang semurah-murahnya, sedangkan harga jualnya grosir menjual dengan harga setinggi-tingginya. Sedangkan distributor, selisih harga jual dan harga beli telah ditetapkan oleh prinsipal. Kemudian kalau kita lihat dari sisi distribusi, grosir tidak bertanggung jawab terhadap distribusi, sedangkan distributor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap distribusi barang. Kemudian kalau kita lihat dari sisi area penjualan, grosir bisa menjual barang dengan area jangkauan yang seluas-luasnya, sedangkan distributor area distribusinya telah dibatasi. Kemudian dari sisi perjanjian, grosir tidak ada perjanjian yang harus dipatuhi. Tidak ada perjanjian yang harus dipatuhi ini artinya grosir cenderung bisa untuk membayar tagihan mundur, walaupun tentu dengan aturan atau penilaian nanti akan dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan distributor wajib untuk patuh pada perjanjian distributorship.
seperti yang namanya TOP atau Term of Payment, di mana distributor wajib membayar tepat waktu atas pembelian barang yang telah dilakukan. Nah, dari hal tersebut kita melihat bahwa harga jual dan harga beli telah ditetapkan oleh prinsipal. Dengan kata lain, margin yang diperoleh oleh distributor cenderung lebih kecil dibandingkan dengan grosir. Oleh karena itu, distributor harus memiliki cara bagaimana supaya laba yang ingin dicapai dapat terwujud. Sekarang kita melihat dari selisih harga beli dan harga jual, itu kita sebut dengan laba kotor atau gross margin. Nah, gross margin di sini pun akan masuk terlebih dahulu ke beberapa pos biaya. Pertama, yaitu untuk mendanai atau membiayai diskon, di mana diskon ini terdiri dari diskon reguler dan diskon cash. Diskon ini tujuannya tentu untuk memberi daya tarik sehingga outlet-outlet atau toko-toko itu tertarik untuk membeli barang atau deal barang, deal pembelian dengan distributor. Kemudian kita melihat yang kedua, alokasi laba kotor ini juga lari ke biaya operasional, karena operasional adalah biaya yang fix, yaitu seperti biaya penjualan, biaya delivery, biaya gudang, biaya umum, dan administrasi. Nah, biaya-biaya operasional ini dapat kita sebut seperti misalnya biaya gaji, biaya sewa gudang, biaya pembelian solar, bensin, pembelian ATK, dan biaya lain-lain. Kemudian, tidak berhenti di situ saja, margin yang kita peroleh tadi, itu pun masih lari ke namanya biaya bunga atau cost of capital. Karena perusahaan tentu memiliki pendanaan juga dari perbankan. Oleh karena itu, sebagai perusahaan yang memiliki pendanaan dari bank, sudah sepatutnya untuk memiliki kewajiban untuk membayar bunga ke bank. Kemudian, barulah kita akan mendapatkan yang namanya laba bersih sebelum pajak atau NIBT, Net Income Before Tax. Kemudian, dari angka tersebut akan dipotongkan pajak, karena itu merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Dan terakhir, barulah kita akan mendapatkan angka laba bersih setelah pajak.